Kota perdagangan internasional Yiwu, pasar grosir terbesar di dunia, tampak sebagian besar kosong karena para pekerja perdagangan luar negeri di wilayah tersebut menyaksikan kerja keras mereka selama 1 dekade terakhir berantakan. Provinsi Zhejiang, yang mencakup pasar Yiwu, terkena dampak terparah oleh tarif AS-China yang sedang berlangsung. Terletak di China Timur, pasar Yiwu menghadapi kemunduran parah karena pelanggan Amerika sebagian besar menghilang. Perang dagang AS-China telah berdampak signifikan pada pabrik kami. Kami telah mengoperasikan pabrik sepatu di Jinjiang, Fujian, selama hampir 40 tahun. Dahulu, kami memproduksi untuk lebih dari 20 merek, namun sekitar 50% dari merek tersebut berasal dari pasar AS, yang berarti kami tidak akan dapat menerima hampir 50% pesanan kami dari AS tahun ini. Pesanan tersebut telah beralih ke tempat lain. Pabrik kami mempekerjakan lebih dari 3.000 pekerja, dan kami tidak mampu menghentikan jalur perakitan. Produksi harus terus berlanjut, jadi fokus utama kami ke depan adalah mengembangkan merek kami sendiri. Paling buruk, kami akan kehilangan semua uang yang telah kami hasilkan di masa lalu. Rasanya seperti 10 tahun terakhir bekerja sia-sia, tapi tidak apa-apa. Hari ini, pelanggan lain menyuruh kami untuk menghentikan pengiriman kontainer yang sudah kami urus bea cukainya. Mereka ingin kami menariknya kembali, dan perusahaan pelayaran memberitahu saya tentang masalah yang kami hadapi dalam menarik kembali kontainer senilai $60.000. Masalahnya di sini adalah kontainer ini berisi kembang api, dan ada beberapa masalah penting. Pertama, apakah kami melanjutkan pengiriman setelah izin bea cukai, dan bagaimana dengan barang yang sudah dibuat tetapi belum dimuat ke dalam kontainer? Ini adalah masalah nyata. Bisakah Anda memikirkan pelanggan saat ini yang akan berkata, "Saya akan memesan untuk Anda"? Seperti yang Anda ketahui, dalam perdagangan luar negeri tradisional, yang paling sering dilakukan pelanggan adalah memberikan deposit, dan saat ini dalam industri kembang api, bagian tersulitnya adalah periode pengiriman utama kami adalah di bulan April. April adalah tenggat waktu kami. Jika kami tidak mengirim di bulan April, kami tidak akan tepat waktu untuk perayaan tanggal 4 Juli. Untuk memenuhi tenggat waktu tersebut, semua kontainer harus terisi penuh pada bulan April. Jadi sekarang, selama puncak waktu pengiriman untuk industri kembang api ini, hal ini terjadi. Ini adalah pukulan bagi seluruh industri kami. Hari ini adalah hari Sabtu, hari biasanya kami mengirim kontainer ke pantai barat AS. Pada tanggal 12 April beberapa perusahaan logistik sedang memuat kontainer tetapi berhenti sama sekali. Perang tarif benar-benar memukul kami lebih keras dari yang diperkirakan. Hari ini saya membantu pelanggan menyelesaikan 3 pengiriman berukuran besar. Tidak ada pilihan, barang harus dikirim. Kami tetap harus mengirim meskipun rugi. Saya harus membantu mereka menyelesaikan masalah tersebut, tetapi biaya pengiriman berlipat ganda. Tarif naik $8 per kilogram, meningkat antara 34% dan 145%. Saya tidak bisa berbicara untuk e-commerce lintas batas, tetapi perdagangan tradisional benar-benar menghadapi krisis besar. Hari ini tanggal 11 April 2 kontainer dan kargo curah yang kami kirim ke klien AS kami telah dikembalikan. Kontainer pertama, kubus tinggi 40 kaki, dikembalikan hari ini. Baru-baru ini, saya mengobrol dengan beberapa pemilik bisnis di Shanghai yang bergerak di bidang perdagangan luar negeri, dan saya menyadari bahwa bisnis mereka sangat sulit. Jujur saja, kenaikan tarif bahkan bukan bagian terburuknya. Hal yang paling membuat frustrasi adalah Anda tidak dapat memprediksi tarif. Biarkan saya memberi Anda contoh. Dahulu, jika tarif untuk ekspor ke AS adalah 20%, maka tetap 20%, bahkan jika kemudian naik menjadi 120%, kedua belah pihak dapat bernegosiasi dan membagi biaya, mungkin 50% untuk satu pihak atau bahkan seluruh biaya untuk pihak China. Setidaknya ada kepastian, tetapi sekarang masalahnya jauh lebih besar. Ketika barang dikirim, tarifnya mungkin 120%, tetapi ketika barang tersebut tiba di pelabuhan AS sebulan kemudian, tarifnya bisa melonjak menjadi 200%. Siapa yang bisa menanggungnya? Kita dalam masalah sekarang. Perang tarif telah memukul kita keras, dan sekarang tidak ada seorang pun di pabrik yang memiliki motivasi. Lihat, banyak barang menumpuk di sini, semua kegiatan produksi telah berhenti. Bukan hanya kita tidak bisa menjual ke AS, kita juga tidak bisa menjual ke negara lain. Kita hanya bisa menjual di dalam negeri sekarang, dan bahkan sisa-sisa barang pun tidak bisa dijual. Apa yang harus kita lakukan? Tidak ada solusi sejak Presiden AS Donald Trump memperkenalkan tarif timbal balik pada tanggal 2 April. Apa yang dimulai sebagai konflik perdagangan global telah berkembang menjadi konfrontasi ekonomi besar dengan AS memfokuskan upayanya pada China. Saat ini, tarif AS untuk barang-barang China telah naik menjadi 145%, mendorong China untuk merespons dengan tarifnya sendiri sebesar 125%. Perang tarif ini telah sangat memengaruhi ekonomi ekspor China. Pada tahun 2024, China mempertahankan surplus perdagangan yang signifikan dengan AS, mencapai sekitar $300
$200 miliar AS. Hal ini menggarisbawahi ketergantungan China pada ekspor ke AS, dengan AS memegang daya tawar yang besar sebagai pasar konsumen. Provinsi-provinsi timur, terutama Zhejiang, menjadi yang paling bergantung pada perdagangan dengan AS, diikuti oleh wilayah tengah. Kenaikan tarif yang meningkat telah melampaui mengguncang pasar keuangan, yang tak terhindarkan berdampak pada masa depan ekonomi China. Jadi, provinsi dan kota mana yang paling merasakan dampak perubahan ini? Provinsi Zhejiang, dengan ketergantungan 71,4% pada ekspor ke AS, tidak diragukan lagi berada di pusat badai. Provinsi lain seperti Guangdong, Shanghai, Jiangsu, dan Fujian, yang semuanya merupakan pusat kekuatan ekonomi utama dan pesisir, juga menghadapi tantangan signifikan. Data dari Administrasi Umum Bea Cukai China mengungkapkan bahwa Amerika Latin mengalami pertumbuhan ekspor terbesar dari China pada tahun 2024, dengan peningkatan 13%, diikuti oleh ASEAN dengan pertumbuhan 12%. AS tetap menjadi pasar ekspor terbesar China, dengan ekspor ke negara tersebut mencapai $524,7 miliar AS pada tahun 2024, menyumbang sekitar 1/5 dari total ekspor global. Pasar utama lainnya termasuk Vietnam, Jepang, Korea Selatan, India, Rusia, Jerman, Malaysia, dan Inggris. Menurut data tahun 2024, 5 provinsi teratas dalam hal ketergantungan pada ekspor relatif terhadap PDB adalah Zhejiang dengan 71,4%, sangat bergantung pada komoditas dan produk elektromekanis, Guangdong dengan 68,3%, di mana industri informasi elektronik sangat terdampak, Shanghai 52,4%, di mana manufaktur kelas atas dan perdagangan keuangan terdampak, dengan Tesla menghadapi tekanan pajak ganda, Jiangsu dengan 43,9%, di mana mesin dan elektronik menghadapi penurunan pesanan, dan Fujian dengan 40,9%, yang sangat bergantung pada ekspor ke AS dan juga memiliki perdagangan aktif dengan Taiwan. Postingan di Weibo dan Xiao Hongshu telah membahas bagaimana perang tarif berdampak pada berbagai wilayah, industri, dan kesempatan kerja di China. Beberapa pihak menunjukkan bahwa Yiwu dan Zhejiang sangat terpukul, sementara Guangdong, provinsi perdagangan luar negeri terkemuka, menderita paling banyak. Perusahaan-perusahaan di Shenzhen kehilangan pesanan, dan tingkat kekosongan di pabrik elektronik Dongguan melonjak hingga 18%. Yang lain melaporkan bahwa tarif telah menyebabkan konfrontasi di Ningbo, Zhejiang, dan penurunan di pasar komoditas kecil Yiwu. Orang-orang Zhejiang dikenal karena ambisi mereka untuk berbisnis di AS, dan konsumen Amerika secara tradisional menyukai produk-produk Zhejiang. Bahkan, pasar komoditas kecil Yiwu bahkan disebut sebagai barometer untuk pemilihan presiden AS. Dampaknya meluas di luar wilayah pesisir. Provinsi seperti Chongqing, Sichuan, dan Henan, meskipun tidak memiliki pelabuhan laut, memiliki jaringan logistik internasional yang kuat. Wilayah-wilayah ini sangat bergantung pada pasar AS dan mengandalkan transportasi udara, darat, kereta api, dan air untuk mengekspor barang ke AS, yang menyumbang lebih dari 15% dari ekspor mereka. Perang tarif yang sedang berlangsung juga sangat memengaruhi industri perdagangan luar negeri China, menyebabkan penurunan pesanan yang signifikan. Perusahaan perdagangan luar negeri di Guangdong, Jiangsu, dan provinsi lain telah berhenti memesan dari pabrik, memaksa beberapa pekerja untuk mengambil cuti tidak berbayar atau menghadapi PHK. Seiring badai berlanjut, banyak yang memprediksi bahwa perjuangan ekonomi antara AS dan China ini tidak akan berakhir dengan cepat. Yang paling saya takuti adalah bernegosiasi dengan AS. Setiap kali kita mencoba bernegosiasi, kita selalu kalah. Jangan bicara tentang betapa kuatnya Trump untuk saat ini, tetapi 34 pemain keuangan besar di Wall Street itu adalah pemain global papan atas. Trump berani menaikkan tarif begitu agresif karena dia tahu negara lain tidak akan berani bersekutu melawannya. Dengan AS pada posisi dominannya, siapapun yang mereka ajak bernegosiasi akan dirugikan pada akhirnya. Pihak lain akan selalu harus membuat konsesi untuk Amerika. Langkah ini benar-benar menguntungkan bagi AS. Fluktuasi pasar jangka pendek tidak terhindarkan, tetapi saya yakin saham AS akan pulih dengan cepat. Kenaikan harga dan inflasi yang disebabkan oleh tarif tidak akan dibayar oleh rakyat Amerika, tetapi oleh kita, negara-negara pengekspor. Untuk mempertahankan ekspor kita, kita harus mendevaluasi mata uang kita. Ketika dolar menguat, itu dapat mengimbangi tekanan inflasi. Pada akhirnya, kitalah yang kalah. Situasinya kemungkinan lebih buruk dari yang kita kira. AS membutuhkan 70 tahun untuk melampaui Inggris. Tidak akan mudah bagi kita untuk mengejar ketertinggalan, jadi jangan terlalu optimis. Dampak perang tarif ini pasti akan jangka panjang. Cendekiawan China, Peng Hongwen, menyatakan bahwa perang tarif AS-China mungkin berlangsung dalam waktu yang lama. Dia menjelaskan bahwa Presiden Trump untuk sementara waktu telah mengesampingkan pembicaraan dengan Xi Jinping mengenai masalah tarif, dan bahwa China telah memperjelas bahwa mereka tidak akan bernegosiasi kecuali AS menurunkan tarifnya. Peng mengatakan bahwa perang tarif dapat berlanjut untuk waktu yang lama dan berkembang menjadi perang ekonomi skala penuh, termasuk perang keuangan. Perang ini tidak akan berakhir dengan mudah tanpa kompromi. Mungkin akan ada beberapa perjanjian teknis parsial di masa depan, tetapi itu tidak berarti perang ekonomi
antara China dan AS akan berhenti. Babak baru perang dagang AS-China telah meningkat dengan tekanan yang lebih besar dan dampak yang lebih signifikan sejak tarif secara resmi diberlakukan. Rantai ekspor China ke AS telah mengalami gangguan parah. Para pekerja perdagangan luar negeri di seluruh China menghadapi masalah seperti pengembalian produk, penghentian pesanan, dan tumpukan barang yang menunggu di gudang. Pelabuhan Yangsan dan Waigao Qiao di Shanghai hampir tidak melihat kapal kargo menuju AS. Aktivitas yang biasanya ramai menghilang dalam sekejap. Para pekerja di COSCO Shipping Holdings mengonfirmasi bahwa kontainer yang melewatkan tenggat waktu pengiriman terakhir menumpuk di terminal, dengan banyak pemilik kargo yang sedang menjalani proses bea cukai. Menurut Huatai Futures, dari tanggal 14 April hingga tanggal 11 Mei total 26 pelayaran dari China ke pantai timur dan barat AS akan dibatalkan, mengurangi kapasitas kontainer hampir 40%. Pada awal Mei, kapasitas rute pengiriman AS China diperkirakan akan turun menjadi 230.000 unit setara 20 kaki, pengurangan sebesar 146.000 dibandingkan dengan minggu ke-15. Pengiriman udara juga sangat terdampak. Seorang forwarder di China Selatan melaporkan bahwa volume perdagangan umum ke AS dapat turun sebanyak 90%. Maskapai penerbangan besar telah mengurangi penerbangan kargo secara signifikan. Pemberlakuan tarif tinggi secara tiba-tiba telah memaksa eksportir dan klien untuk menegosiasikan kembali pengaturan pembagian biaya, menyebabkan banyak pengiriman ditangguhkan sementara. Pada tanggal 11 April Mr. Chen, seorang eksportir Guangdong yang sedang dalam perjalanan bisnis di Shanghai, berbagi pengalamannya dengan Radio Free Asia. Dia berkata, "Kemarin, teman saya mengajak saya ke sebuah restoran di daerah ramai Shanghai. Ada lebih dari 10 staf, tetapi hanya saya dan teman saya yang menjadi pelanggan. Saya bertanya mengapa. Dia berkata restoran itu dulunya penuh di kedua lantai, tetapi kemarin lantai atas ditutup dan hanya kami berdua di lantai bawah." Mr. Chen juga menyebutkan bahwa situasi di pelabuhan Yantian di Guangdong menyerupai Shanghai, dengan kontainer menumpuk seperti gunung. Dia berkata, Shanghai tumbuh dari tahun 1843 hingga 1949, selamat dari perang perlawanan dan perang saudara China tanpa kehilangan momentum. Tetapi setelah tahun 1949 pertumbuhan ekonomi Shanghai sangat dibatasi. Sekarang, seluruh China menghadapi masalah kelembagaan, dan pertanyaan terbesar adalah kemana harus pergi dari sini dengan perang dagang. Kita sekarang berada di jalan buntu. Mr. Wong, seorang pekerja perdagangan luar negeri di Guangdong, berkata, di pelabuhan Yantian di Shenzhen, barang menumpuk. Banyak klien meminta agar pengiriman dihentikan. Biaya penyimpanan terus bertambah kecuali barang-barang ini dialihkan untuk penjualan domestik. Jika perang dagang berlanjut, pemilik perusahaan tidak akan tahu harus berbuat apa. Jika pabrik tidak memiliki klien, mereka pasti akan tutup. Seorang karyawan dari perusahaan ekspor perdagangan luar negeri di Guangdong, Mr. Pan, mengatakan bahwa tak terhitung banyaknya perusahaan perdagangan luar negeri yang mengalihkan pasar ekspor mereka ke Asia Tenggara dan Eropa, dengan volume ekspor yang anjlok. Banyak pabrik telah tutup, dan karyawan sedang cuti atau telah di-PHK. Dia mengatakan tarif tersebut memengaruhi banyak industri, termasuk suku cadang otomotif. Banyak perusahaan asing dengan pabrik di China telah mengalami kehilangan pekerjaan di sektor ekspor. Misalnya, dengan tarif yang ditambahkan pada suku cadang otomotif, biaya komponen langsung naik, dan pabrik terpaksa memberhentikan pekerja. Mr. Pan juga mencatat bahwa perang tarif telah menempatkan perusahaan perdagangan luar negeri dan pabrik terkait dalam situasi yang mengerikan, memengaruhi mata pencaharian jutaan pekerja. Dia mengatakan banyak orang akan kehilangan pekerjaan dan keluarga mereka akan terkena dampaknya. Ini seperti jutaan pekerja konstruksi di China kehilangan pekerjaan karena runtuhnya industri properti. Seorang pedagang perdagangan luar negeri di Zhejiang bernama Li menjelaskan bahwa beberapa perusahaan telah mengirimkan barang sebelum AS memberlakukan tarif 145%. Sekarang barang-barang ini tidak dapat disesuaikan selama transit, dan tarif baru akan menyebabkan kerugian signifikan untuk komoditas kecil bernilai rendah. Beberapa barang akan dibiarkan begitu saja karena penambahan biaya tarif membuatnya terlalu mahal untuk dilanjutkan. Di tengah tekanan ekonomi, sentimen publik di China semakin negatif. Topik tentang cara memakan kulit pohon menjadi viral secara online, dengan orang-orang berbagi metode untuk mengeringkan, menggiling, mengayak, dan mengukus kulit pohon sebagai bentuk satir terhadap kondisi kehidupan saat ini. Pesimisme menyebar di seluruh negeri. Seorang pengguna menulis, tahun 2025 sulit, tetapi saya tidak menyangka akan sesulit ini. Orang-orang tidak lagi membahas masa depan, tetapi malah mengenang tahun 1980-an dan 90-an. Secara online, ada perasaan ketidakberdayaan yang meluas tentang hidup dengan anggaran ketat. Berbeda dengan sentimen publik, media pemerintah dan influencer China terus memicu optimisme, mengklaim bahwa kenaikan tarif Amerika akan ditanggung oleh orang Amerika yang mengosongkan rak supermarket untuk menghemat uang. Mereka menekankan bahwa China tidak takut dan tidak ada yang akan menjatuhkan negara itu. Partai Komunis China menggunakan momen ini untuk memicu nasionalisme ekstrim, mengalihkan perhatian dari masalah ekonomi domestik seperti runtuhnya pasar properti dan tingkat pengangguran yang tinggi. Ini adalah upaya untuk mengkonsolidasikan legitimasinya.
Efek samping dari populisme ekstrim jelas terlihat, melemahkan kemungkinan kerjasama internasional, sementara korban sebenarnya tetaplah pemilik bisnis perdagangan luar negeri dan 80 juta pekerja yang bergantung pada perdagangan luar negeri untuk mata pencaharian mereka. Orang-orang masih bertanya siapa yang akan memenangkan perang dagang ini dengan AS. Jika Anda harus menanyakan pertanyaan itu, jawaban saya adalah kita pasti akan menang. Kita harus menang. Kita tidak pernah kalah dan kita tidak akan kalah. Tetapi pada saat yang sama, saya perlu memberitahu Anda beberapa fakta dasar. Pertama, fakta dasarnya adalah kita saat ini memiliki surplus perdagangan, sementara AS memiliki defisit perdagangan. Ini berarti kita adalah eksportir utama dan AS adalah importir utama. Mereka menyimpan uangnya. Itu fakta pertama. Kedua, sebelum AS menaikkan tarif, kita sudah dalam keadaan kelebihan produksi. Meskipun kita memiliki 1,4 miliar orang, kita terutama adalah negara produsen, bukan negara konsumen. Ini berarti kapasitas produksi kita sudah berlebih sebelum tarif dinaikkan. Kita telah mencoba untuk merangsang konsumsi domestik, jadi dengan tarif dan perang dagang yang ditambahkan, kita semua dapat membayangkan bagaimana hasilnya. Dan fakta dasar ketiga adalah bahwa sementara kita di sini berteriak bahwa kita harus menang, perusahaan-perusahaan dengan inventaris besar yang menunggu untuk diekspor berada dalam kekacauan yang sebenarnya. Mereka mencoba mencari tahu apa yang harus dilakukan dengan semua barang yang ada di gudang mereka. Bukankah kita seharusnya mendengarkan suara mereka kadang-kadang, orang-orang yang benar-benar menanggung biayanya? Jadi, berhentilah mengajukan pertanyaan seperti, siapa yang akan menang?